Halo Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. 20 tahun terakhir, Rwanda berhasil menepis anggapan dunia. Mereka dianggap sebagai negara dengan produksi ikan yang sangat kecil. Ditambah konsumsi ikan per kapita di sana juga sangat kecil. Dunia memberi cap Rwanda sebagai negara yang gak punya ikan. Cap negatif ini melekat kepada negara yang berasal dari bagian tengah benua Afrika. Stigma negatif ini memberi semangat buat Rwanda agar bisa terlepas dari segala macam cap-cap yang kurang mengenakan dari negara lain. Mereka fokus untuk mengembangkan potensi besar di negerinya untuk produksi perikanan. Soalnya negara ini punya banyak sungai. Kebangkitan Rwanda yang bisa memperbaiki kekurangan negaranya sangat menarik buat disimak. Bagaimana negara dengan kemiskinan dan produksi ikan yang sangat kecil ini kini berangsur bangkit dan malah sukses mengekspor hasil perikanannya ke negara lain. Bagaimanakah kisahnya? Yuk, simak video ini sampai habis. Bab 1. Rwanda, negara tanpa ikan. Sejak merdeka pada tahun 1962, Rwanda masih mendapat banyak masalah yang membuat negara ini nggak bisa terlalu baik untuk mengelola sumber daya alamnya. Salah satunya adalah sektor perikanannya. Rwanda punya banyak lahan basah dengan Danau Kivu yang menjadi pusatnya. Sebabnya, danau ini menyumbang setidaknya sekitar 75% dari total air di danau-danau Rwanda. Danau ini juga menjadi pusat bagi aktivitas perikanan yang ada di sana. Hampir setengah dari totalan produksi ikan di Rwanda dihasilkan dari danau ini. Sama kayak Myanmar atau Kamboja, Rwanda lebih banyak bergantung kepada tangkapan alam ketimbang dengan upaya budidayanya. Karena populasi ikan yang sedikit, warga di Rwanda juga bukanlah pengkonsumsi ikan. Padahal Afrika terkenal dengan sungai-sungai besar dan produksi ikannya. Bahkan, ikan yang berasal dari sana yaitu tilapia merupakan ikan yang sangat digemari oleh penduduk di seluruh dunia dan jadi komoditas penting serta penggerak industri aquaculture dunia. Penduduk di Rwanda hanya mengkonsumsi sekitar 2,3 kg ikan per kapitanya. Angka ini tentu jauh lebih baik ketimbang 10 tahun lalu di mana warga di sana hanya mengkonsumsi sekitar 1 kg ikan saja per kapitanya. Jumlah ini jauh banget jika dibandingkan dengan Gabon, negeri yang sama-sama berletak di Afrika bagian tengah ini punya angka konsumsi ikan yang sangat tinggi, yaitu 30 kg ikan per orang dalam satu tahunnya. Umumnya warga dunia mengkonsumsi sekitar 20 kg ikan. Kalau dibandingkan dengan Rwanda, ya jauh banget lah angkanya. Sebab utamanya ya karena produksi ikan di negara tersebut emang nggak baik. Sebenarnya negeri ini secara budaya emang bukanlah negeri pemakan ikan, tapi sebuah bencana politik pada tahun 1994 membawa banyak masyarakat yang hijrah ke negara-negara tetangga seperti Burundi, Uganda, Tanzania, dan yang lain-lainnya kembali ke Rwanda. Masyarakat inilah yang membawa budaya makan ikan ke Rwanda, yang akhirnya mempengaruhi warga lokal buat mulai mengkonsumsi ikan. Jadi dari awal, masyarakat Rwanda emang gak terlalu suka makan ikan. Budaya dari luar lah yang datang ke negeri ini dan membuat mereka mulai suka mengkonsumsi ikan. Banyak masalah lain yang membuat negeri ini kesulitan untuk mengelola industri perikanannya. Seorang pembudidaya ikan mengurung dirinya di rumah. Hal ini beliau lakukan karena trauma berat setelah usaha budidaya ikannya gatot alias gagal total. Pria bernama Themistocles Munyangeo ini kehilangan modal serta semua mimpinya. Beliau secara berani menginvestasikan uang sebesar 200.000 dolar Amerika untuk membangun sebuah strata budidaya ikan. Bukannya cuan, ikan yang dia coba budidayakan malah mati semua. Lebih dari 101 ton ikan yang dia budidayakan dan harapkan berbuah jadi rejeki ditemukan mati dan harus diangkut keluar danau. Kalau enggak, satu danau bisa keracunan amonia. 2 hari setelah bencana ini, Kementerian Pertanian Rwanda mengungkapkan kalau penyebab utamanya adalah penepisan oksigen terlarut yang disebabkan oleh pergantian air. Nah, masalah ini emang sering jadi momok mengerikan buat para pembudidaya ikan yang menggunakan danau sebagai lahan budidayanya. Ya, mereka emang nggak perlu pakai filtrasi karena setiap danau bisa mengelola airnya secara alami. Tapi sekalinya ada hujan yang airnya berganti, ya bencana kayak gini bisa terjadi lah. Dunia perikanan Rwanda makin runyam walaupun mereka udah sering dibantu sama negara-negara lain yang lebih kaya biar bisa mengelola industri perikanannya. Sejak tahun 1970 sampai tahun 1994 banyak negara Eropa yang membantu Rwanda dengan mengucurkan sejumlah dana. Seperti Belanda yang membantu dengan 6 juta dolar Amerika dan Belgia yang juga ikut membantu. Kanada dan Amerika Serikat yang notabene bukan dari negara Eropa
juga ikut membantu dengan mengucurkan sejumlah dana, tapi hasilnya belum ada, bahkan sampai beberapa tahun lalu. Menurut pengakuan pemerintah Rwanda sendiri, pandangan yang dimiliki oleh para ilmuwan, ciri umum dari investasi negara ini selalu booming selama masa proyek, diikuti dengan penurunan produksi dan ditinggalkannya tambak saat proyek berakhir. Jelas, ini nggak menciptakan sebuah industri yang berkelanjutan. Masalah lain seperti cuaca, polusi air, dan penangkapan ikan berlebihan menjadi faktor lain yang membuat industri perikanan di Rwanda nyungsep di tengah jalan. Bab 2. Negeri dengan jenis ikan yang sedikit. Di luar masalah cuaca, polusi air, dan penangkapan ikan berlebih, Rwanda memang negara yang nggak punya banyak jenis ikan. Danau Kivu dulunya adalah bagian dari drainase Sungai Nil, yang dulunya mengalir ke Danau Edward di Uganda. Tapi ketika pegunungan Virunga terbentuk, hal ini mengubah drainase Danau Kivu ke selatan, ke Danau Tanganyika di Burundi dan Tanzania. Karena inilah Danau Tanganyika yang letaknya di Burundi dan Tanzania malah jadi pusat produksi ikan di Afrika. Dan Moncer juga dijadikan tempat budidaya ikan macam tilapia dan Nile-perch. Sedangkan Danau Kivu keadaannya makin merana. Danau Kivu sekarang terisolasi. Sebenarnya hal ini bisa jadi hal baik, karena jika ada ikan yang diintroduksikan ke sana, populasinya pasti nggak akan menyebar ke wilayah lain. Namun, di sisi lain, jika kebanyakan ditangkap, ikannya juga bakalan habis. Sebuah riset pada tahun 2001 menunjukkan kalau Rwanda cuma punya 82 jenis ikan yang tersebar setidaknya di 12 lahan basah seperti sungai dan danau di sana. Sementara negara di sebelahnya yaitu Burundi punya sekitar 112 jenis ikan, padahal luas negaranya sama. Negara tetangga lain kayak Uganda dan Tanzania masing-masing punya sekitar 500 sampai 1000 spesies ikan endemik. Dari data ini aja, ikan di Rwanda emang kalah jauh dibanding negara tetangganya. Ikan yang paling banyak ditangkap di sana adalah Limontrisa myodon, yang dikenal dunia sebagai sarden dari Danau Tanganyika. Ikan ini menjadi ikan yang paling banyak ditangkap oleh masyarakat di sana. Nelayan juga harus berangkat di malam hari dan semalaman berada di danau agar sukses menangkap ikan ini dalam jumlah yang banyak. Mayoritas ikan di Rwanda datang dari famili Cyprinidae dan Cichlidae. Di atas kertas harusnya negeri ini bisa dengan mudah memanfaatkan ikan-ikan ini karena keluarga Cyprinidae dan Cichlidae terkenal bisa dijadikan sebagai ikan konsumsi. Di Rwanda juga ada Palmas senegaulus yang di sini juga laris manis sebagai ikan hias. Di sana ada jenis ikan lele dari familia Clarias dan beberapa ikan introduksi seperti grass carp, common carp, silver carp, dan tilapia. Bahkan ikan macam marble lungfish aja diintroduksikan ke sana, saking sepinya. Buat negara macam Rwanda yang kesulitan dengan industri perikanannya, ikan-ikan introduksi yang aku sebutin sebelumnya bisa berperan positif. Berbeda dengan negara lain seperti Amerika Serikat yang ketakutan sama ikan invasif, ikan-ikan ini justru bisa membantu perikanan di Rwanda karena mayoritas adalah ikan yang bisa dikonsumsi. Justru ikan-ikan ini mesti tumbuh dengan baik ketika diintroduksi agar masyarakat Rwanda bisa punya banyak pilihan pakan dan angka konsumsi ikan per kapita bisa naik. Dikenal sebagai negara miskin ikan, pemerintah Rwanda bergerak untuk berbenah. Mereka mulai tertarik buat berinvestasi kepada budidaya ikan. Walau bisa aja sih rugi besar kayak Themistocles, tapi sektor ini bisa dinilai membantu Rwanda agar memiliki sektor perikanan yang lebih baik. Bab 3. Kebangkitan Rwanda. Pada 18 Oktober lalu, sebuah tempat budidaya berskala besar dibangun di Rwanda, tepatnya di Akagera National Park. Proyek ambisius ini digarap oleh 3 pihak yang sama-sama memiliki misi mulia, yaitu memperbaiki kondisi perikanan Rwanda serta memperbaiki gizi masyarakatnya. Isanda Fish Farm dibangun di Taman Nasional Akagera. Peternakan ini punya gagasan untuk membawa teknik aquaculture modern ke Rwanda bagian timur. Manfaat sistem aquaculture resirkulasi ini atau RAS terbaru dan teknologi surya untuk budidaya dan panen ikan yang berkelanjutan. Isanda akan berfungsi sebagai sumber benih dan pendidikan untuk mengkatalisasi budidaya ikan di wilayah tersebut. Peternakan ikan ini akan menjadi produsen benih ikan nila yang berkualitas, memodernisasikan budidaya ikan lele sebagai pilihan produksi protein,
yang bisa diakses oleh masyarakat, serta produksi ikan nila untuk makanan dan berfungsi sebagai model pertanian sirkulasi dengan limbah pertanian yang memupuk sayur organik di lokasi. Pemerintah Rwanda sadar jika ingin menanggulangi masalah kelaparan dan gizi buruk di negerinya, salah satu solusi adalah mengembangkan sumber daya yang berguna. Dalam kasus ini adalah sektor perikanan. Gisanda Fish Farm ditargetkan sebagai revolusi perikanan di Rwanda, di mana tempat budidaya ini bisa memperbaiki keadaan perikanan serta membawa Rwanda menjadi negeri dengan pendapatan yang baik di tahun 2035 dan berevolusi jadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2050. Tempat budidaya ini akan memproduksi setidaknya sekitar 30 ton ikan tilapia dan 10% dari total produksi bakal dilepas ke warga-warganya dengan harga yang miring, biar masyarakat bisa merasakan sendiri manfaat dari tempat budidaya ini. Sebenarnya langkah ini agak kontroversial karena umumnya negara nggak akan memilih memproduksi ikan buat melawan gizi buruk. Tapi Ladis Ndahirwe sebagai Ketua Taman Nasional percaya jika langkah ini adalah langkah yang tepat, di mana akhirnya Rwanda bisa memiliki sebuah sektor industri yang berkelanjutan. Mungkin hasilnya emang nggak bisa dinikmati dalam waktu singkat, namun di masa depan, Rwanda mungkin bisa jadi pemain yang lebih baik dalam pasar tilapia dunia. Ikan yang dipilih buat dibudidayakan di sana adalah ikan tilapia, ikan jenis Nile tilapia alias ikan nila. Ini adalah peternakan ikan kedua yang modern di Rwanda. Pada tahun 2019, Foodtech Afrika mengembangkan dan membuka peternakan RAS Rwanda pertama di Bugesera, Lakeside Fish Farm. Kelangsungan konsep ini, baik secara ekonomi maupun teknis, telah berhasil diuji melalui pembuatan tangki pembesaran di tambak ikan Lakeside dan sekarang sedang diterapkan dalam skala besar di Gisanda Fish Farm. Selain produksi ikan nila dewasa, Gisanda diharapkan menghasilkan 1 juta hingga 1,5 juta benih ikan nila setiap tahunnya, di mana sebanyak 110.000 akan disimpan untuk produksi pertanian. Strain nila berkualitas tinggi. Penjualan komersial sekitar 1 juta benih akan meningkatkan sektor aquaculture Rwanda. Saldo dari 300.000 hingga 400.000 akan digunakan untuk menimbun kembali danau di wilayah tersebut, menghasilkan sumber protein lokal yang layak dan pertumbuhan ekonomi dalam skala nasional. Bab 4. Kesimpulan. Rwanda dengan jelas memperbaiki sektor perikanannya dengan investasi yang besar. Misinya adalah dari budidaya ikan, masyarakat Rwanda bisa mendapatkan manfaatnya dan negara juga bisa menambah pundi-pundi pendapatan. Masalah gizi buruk emang masih jadi masalah primer di sana. Dengan banyak orang yang mulai makan ikan, maka gizi buruk bisa diperbaiki. Sebuah komitmen baik dari negara dengan sumber daya alam yang sedikit dan punya masalah besar dalam urusan pangan. Indonesia yang punya sumber daya alam besar juga masih kesulitan soal pangan. Apa ya yang harus dilakuin? Masa harus belajar dari Rwanda? Bagaimana menurutmu? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya.